Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, channel yang membahas mengenai perjalanan wisata dan tempat-tempat menarik yang layak dikunjungi tentunya. Ya, untuk trip kali ini saya mengunjungi Jatim Park 3 ya teman-teman. Jadi kalau di Jatim Park 3 ini konsepnya beda dari Jatim Park yang lain ya teman-teman. Jadi kita masuk, kemudian kita akan disambut dengan area mall ya, ini namanya Dino Mall. Ketika kita berkunjung di area mall ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Oh ya, untuk di area mall ini ada banyak petugas ya yang nanti akan mengarahkan kita akan berkunjung kemana gitu kan. Karena di sini objek wisatanya itu ada banyak ya teman-teman. Jadi nanti kita diarahkan untuk memilih gitu. Kalau misalnya mau dikunjungi semua juga bisa, tapi tentunya biayanya ya cukup mahal ya. Kalau saya di sini kemarin memilih mengunjungi objek wisata Millennial Glow Garden dan The Legend Star. Itu untuk weekend 130, untuk weekday 110. Karena itu saya pilihnya paketan ya. Kalau sendiri-sendiri jatuhnya lebih mahal soalnya. Tuh. Nah, ini kita masuk ke area hallnya ya ini ya teman-teman. Jadi ini outdoor gitu ya. Atasnya jadi terbuka, ruang terbuka gitu ya. Nah, ini kita turun tangga dulu. Tadi kita posisinya di lantai 2 ya. Kita turun ke lantai 1 ini ya teman-teman. Nah, ini tuh ada banyak, ada Dino Park. Kalau yang untuk wisata edukasi bisa ke Dino Park, itu areanya luas banget. Tapi kemarin saya nggak pilih ke sana karena ini cuacanya sedang hujan, makanya saya pilih yang banyak area indoornya itu teman-teman. Nah, ini tempat pembelian tiketnya ya teman-teman. Jadi di sini bisa beli tiket untuk semua objek wisata, tidak cuma untuk di Millennial aja. Tapi kali ini saya memilih Millennial Glow Garden, satu paket dengan The Legend Star ya. Nah, ini kita masuki area lorong menuju ke Millennial Glow Garden ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau berkunjung ke Millennial Glow Garden itu lebih disarankan untuk malam hari ya teman-teman, karena ini kan kebanyakan objeknya itu lampu ya, permainan teknologi proyektor dan lampu-lampu gitu. Jadi lebih bagusnya sih di malam hari. Tapi karena saya di sana waktu berkunjungnya mepet ya, saya pilih siang hari aja. Yang penting tidak penasaran lagi apa sih isinya di Millennial Glow Garden gitu. Nah, ini sebenarnya bagus ini kalau malam ya teman-teman. Soalnya di kanan kirinya banyak lampu-lampunya ya. Jadi kalau siang nggak begitu kelihatan ya. Tapi ya inilah resikonya kalau berkunjung siang hari. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak penasaran lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin berkunjung di Millennial Glow Garden itu, kalau hari biasa khusus untuk milenial aja itu tiketnya 60.000 ya untuk weekday. Kalau weekend 80.000. Nah, ini ya, ini di sini kita dipasangkan tiket terusan kita ya. Ini tiketnya nanti bisa dipakai masuk ke The Legend Star. Nah, ini kita udah memasuki Millennial Glow Garden, kita disambut istana bawah laut ya. Ini permainan lampu dan teknologi lampu dan dipadukan dengan sensor sentuhan. Jadi pada backgroundnya itu ketika kita sentuh nanti akan merespon sentuhan kita. Seperti apa? Lihat aja videonya nanti.
lanjut ke ruang berikutnya. Ini permainan proyektor ya kalau di sini ya. Tapi bagus sih teman-teman. Kalau buat anak kecil atau mungkin buat pasangan muda-mudi yang pengen kencan, cocok. Karena ya suasananya bagus banget sih emang sih. Gak sia-sia lah pokoknya kalau teman-teman masuk ke sini. Apalagi kalau malam hari, lebih bagus lagi. Nah, ini kita terus jalan pokoknya ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke ruang berikutnya. Di sini juga bisa foto-foto, tapi harus pas milih angle-nya ya teman-teman. Soalnya susah kalau nggak pas angle-nya, nanti cahayanya redup, wajahnya nggak kelihatan gitu. Nah, kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah, ini di ruang apa ya? Kanan kiri ini pemandangan. Jadi kita bisa berandai-andai seolah-olah kita sedang berada di luar negeri ya, kayak di film-film Korea gitu, film kolosal gitu kan. Latar belakangnya kan ini ya kayak hutan-hutan gitulah, ini contohnya. Jadi bisa dipraktekkan besok ketika teman-teman berkunjung di sini, seolah-olah kameranya mengikuti objek yang berjalan gitu, biar hidup, hutannya serasa hidup gitu. Nah, kita lanjut ke ruang berikutnya ya teman-teman. Nah, ini di sini penggabungan antara teknologi pencahayaan dan sensor sentuh ya teman-teman. Intinya ini bisa disentuh ya teman-teman. Jadi itu ketika disentuh tadi ya, hewan-hewan itu yang ada bunganya itu ketika disentuh dia akan berhenti terus kemudian ambiar. Apa ya bahasanya ya teman-teman? Ya gitulah pokoknya. Ini kupu-kupu juga bisa disentuh teman-teman. Ketika disentuh nanti dia akan berubah menjadi cahaya. Nah, itu kan bagus banget ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat video lanjut ke ruang berikutnya. Nah, ini di sini ada sebenarnya ini 3 dimensi ya teman-teman. Kita nanti akan dipinjemin kacamata gini ya, kacamata 3 dimensi. Tapi ini nggak kelihatan soalnya harus dipakai di mata. Kalau di kamera nggak kelihatan. Jadi ya saya shoot apa adanya aja ya. Ini kalau pakai kacamata 3 dimensi kelihatan timbul gitu, seolah-olah nyata gitu ya teman-teman. Jadi patung-patungnya ini, bunga-bunga ini jadi seolah-olah hidup. Keren sih pokoknya, mantap. Kacamata rasanya piye ngono? Aneh. Iya. Ya. Di sini ada juga yang glow in the dark ya. Ketika kita berada di bawahnya itu yang berwarna cerah atau putih ya, itu kelihatan. Jadi ketika kita senyum gitu giginya kelihatan putih gitu. Padahal ini gelap ya. Tapi kalau di sana sih sebenarnya agak terang ya, karena ini mungkin efek kamera jadi agak gelap ya. Nah, ini tuh sebenarnya pakai lampu ultraviolet ya. Jadi konsepnya bagus ya teman-teman. Kalau untuk wisata anak kecil ya malah bagus lagi ini. Cocok lah kalau untuk keluarga gitu kan. Biasanya kan kalau anak kecil itu kan suka yang warna-warni gitu ya. Oke, lanjut ke ruang berikutnya. Nah, ini kita dibawa seolah-olah ke kutub utara ya teman-teman. Jadi ada beruang, ada juga efek salju ya dari video. Jadi ini konsepnya gambar bergerak gitu ya teman-teman. Kalau buat shoot foto atau mungkin video bagus, jadi kelihatan nyata gitu ya.
Terus lanjut ke ruang berikutnya. Nah, ini berikutnya di bola-bola ya. Ini bola-bolanya bisa nyala sebenarnya teman-teman ya. Yang di bawah itu juga bisa nyala semua. Ketika nanti kita gulingkan itu nyala, dan nyalanya bisa berubah-ubah warnanya. Bagus ya teman-teman. Langsung lanjut ke ruang berikutnya. Nah, ini ada kayak sebenarnya kayak lukisan tangan gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kartun di Jepang gitu ya. Tapi cuma sedikit sih. Kalau buat foto-foto sih bagus, tapi sayangnya ada orang tadi. Jadi langsung aja lah. Urus ini kayak lorong tapi ada apa ya? Video joget-joget gitu ya. Jadi nah ini ada kayak proyektor gitu ya. Langsung aja teman-teman lanjut. Ini yang paling bagus menurut saya. Ini karena lampunya itu mengikuti irama. Tuh, bagus ya teman-teman. Keren banget pokoknya. Kayak labirin gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus melewati lorong-lorong gitu ya. Tapi bagus sih ini, bagus banget. Saya tidak mau banyak bicara, biar teman-teman dengerin aja musiknya. Terus pergerakan lampunya keren ya. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ini sebenarnya mungkin bisa bisa dimainkan ya ini. Nah, ini di bawah ini bisa dimainkan. Kayak game gitu, game apa ya. Nah, ini dari lorong tadi kita ke fun game. Intinya di sini semua itu permainannya gratis ya. Udah termasuk dari tiket kita tadi ya. Tapi permainannya kebanyakan untuk anak-anak, jadi ya saya hanya lewat saja. Nah, kita sekarang menuju ke tempat selanjutnya ya, ruangan selanjutnya yaitu basah-basahan. Tapi yang basah cuma kakinya. Jadi kita diharuskan untuk melepas alas kaki dulu ya di sini ya, teman-teman. Nah, ini kita disuruh melepas alas kaki, tapi di sini disediakan locker ya. Nah, masing-masing locker itu ada kuncinya, nanti kita bawa sendiri-sendiri ya. Nah, setelah selesai melepas alas kaki, langsung masuki ruangannya. Nah, ini kayak lorong tapi airnya mengalir gitu ya. Jadi dingin banget. Mungkin ini air gunung ya, jadi dingin. Nah, kanan kiri ada lampu. Kalau buat foto-foto gitu, keren, mantap. Nah, ini ada di ujungnya itu ada kayak air mengalir di dinding gitu ya. Apa ini? Nah, ini di sini ada juga untuk istana bawah laut gitu ya. Sebenarnya ini di bawah juga ada ada proyektornya tapi nggak nyala, mungkin lagi perbaikan. Nah, ini ada jembatan juga. Lanjut ya teman-teman, ini
di apa ya, seolah-olah itu ini daratan dan bawahnya ini air ya, jadi semacam topografi gitulah ya, jadi ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada juga laut gitu ya, seolah-olah gitu. Tapi ini terbuat dari payung ya ini bawahnya ini. Tapi keren sih, payung terus kemudian disorot lampu gitu kan, kayak ya nyata gitu ya. Ya memang konsepnya sih topografi sih. Ini bawahnya basah, airnya dingin. Di atasnya juga bagus sih. Lanjut, nah ini kayak istana hantu tapi dalam bentuk kartun ya teman-teman. Jadi di seluruh dunia, hantu-hantu di seluruh dunia. Lucu sih. Tapi kalau anak kecil mungkin takut. Ada hantu dari Amerika, dari Indonesia, dari Malaysia. Nah, ini hantu labu ya teman. Kalau perayaan Halloween itu kan hantunya hantu labu. Ini hantu di luar negeri, makanya peti mati gitu ya. Terus lanjut ke hantu Mesir apa ya? Apa di mana ini ya? Nah, ini ada mumi ini. Lucu sih memang, kayak bentuknya itu hantu tapi ya lucu, hantunya bentuknya kartun. Kayak boneka kartun gitu. Nah, ini hantu Cina. Hantu Cina berarti vampir ya. Nah, ada petunjuknya juga sih. Selanjutnya hantu dari Indonesia. Apa aja ya isinya ya. Nah, ada tuyul, ada ini hantunya satenya Bang Bokir ini. Juga pocongan. Satenya Bang Bokir wih. Ya pokoknya inilah hantu-hantu Indonesia. Amerika. Kalau hantu di luar negeri keren ya. Lanjut ke ruang berikutnya. Wah, ini ada lope-lope ya teman-teman. Bagusnya sih kalau buat foto ya, kalau kayak gini ya. Terus lanjutnya, nah ini sebenarnya ada kolam ikan gitu ya teman-teman. Jadi ini bawahnya tuh sebenarnya ada sensor sentuhnya juga, cuma mungkin lagi perbaikan ya ini ya. Nah ini lanjut ke ruang berikutnya ya. Nah di sini ini dari mulai atas sampai bawah di lantai itu semuanya gerak. Kalau nggak kuat ya pusing di sini. Tapi bagus. Nah terus kemudian kita keluar ya. Nah, kalau di luar ini sebenarnya bagusnya malam hari. Nah, ini karena banyak lampu-lampunya kalau di sini ya teman-teman. Nah, ini ada taman-tamannya gitu, ada bangunan-bangunan khas dari Eropa, bangunan-bangunan zaman dulu gitu ya. Ini tumbuhan-tumbuhannya juga ada lampu-lampunya ya sebenarnya ya. Tapi kalau siang hari nggak dinyalain, jadi ya nggak kelihatan. Kalau di Millennial Glow Garden itu 70% indoor, 30%-nya outdoor ya.
Katanya kalau malam itu di sini ada pertunjukan api gitu ya teman-teman dari pengelola. Namun sayangnya saya pas kesini itu pas sore, jadi ya wes kayak gini lah. Nggak ada apa-apa. Lampunya juga belum nyala ya. Kalau dinyalakan pun juga kan nggak kelihatan ya. Siang hari. Hujan-hujan pula. Tapi tenang, di sini disediakan payung ya. Jadi dari pengelolanya itu udah disediakan payung kalau misalnya pas kesini pas hujan. Tapi lebih baik sih saya sarankan bawa sendiri dari rumah ya. Nah ini ada taman-taman lampu gitulah ya. Ini ada permainan-permainan juga sebenarnya buat anak-anak. Tapi sayangnya kalau siang nggak diaktifkan ya permainan-permainannya ya teman-teman. Jadi ya cuma bisa nonton aja. Nah ini ada juga istana bawah laut ya. Bentuknya sih kayak lampion ya. Mungkin kalau malam hari ini nyala semua ya. Oke teman-teman, udah sampai di akhir objek ya. Lanjut keluar ya teman-teman. Habis ini saya langsung melanjutkan ke objek yang kedua, yaitu ke The Legend Star. Saksikan videonya di part berikutnya ya teman-teman. Makasih. Ketemu adik-adik lagi selfie nih. Godain dulu 1, 2, 3, cheese. Iya. Mau difotoin? Ternyata adik-adiknya aktif juga ya teman-teman. Nih videonya. Tonton di akhir video ya teman-teman. Hehehe. Sampai ketemu lagi adik-adik dari Madura. Jangan lupa di like and subscribe ya. Makasih.